Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Berjumpa lagi dengan saya Santri Kesuma dalam video pembelajaran kimia analitik kuantitatif. Topik yang akan kita bahas kali ini adalah tentang asidi alkalimetri. Salah satu teknik klasik dalam analisis kimia adalah analisis volumetri, di mana teknik yang digunakan adalah titrasi. Pada metode analisis ini, untuk penentuan kadar atau konsentrasi suatu asam basa diistilahkan dengan asidi alkalimetri, di mana asidimetri dapat didefinisikan sebagai pengukuran atau penentuan konsentrasi larutan basa dengan menggunakan larutan standar asam. Dan sebaliknya, alkalimetri merupakan pengukuran atau penentuan konsentrasi larutan asam dengan menggunakan larutan standar basa. Pada dasarnya, reaksi yang terjadi dalam asidi alkalimetri ini merupakan reaksi penetralan, di mana hasil akhirnya adalah garam dan air. Dalam asidimetri, larutan asam yang digunakan sebagai titer umumnya adalah asam kuat. Tujuannya agar diperoleh titik akhir titrasi yang tajam dan mudah diamati melalui perubahan warna dari indikator yang digunakan. Hal ini disebabkan karena asam kuat yang digunakan akan terionisasi sempurna dalam larutan. Namun, pada umumnya, asam kuat yang digunakan dalam titrasi asidimetri ini biasanya bersifat tidak stabil, seperti contohnya HCl yang bersifat volatil atau asam sulfat yang bersifat higroskopis. Dan hal ini menyebabkan konsentrasi dari larutan standar ini berubah seiring waktu. Oleh karena itu, asam-asam yang digunakan dalam asidimetri ini biasanya perlu distandarisasi terlebih dahulu sebelum digunakan dengan menggunakan larutan standar primer. Tidak jauh berbeda dengan asidimetri, dalam alkalimetri, larutan basa yang digunakan sebagai titer umumnya adalah basa kuat seperti NaOH, KOH, dan lain-lain. Tujuannya agar diperoleh titik akhir titrasi yang tajam dan mudah diamati perubahannya melalui indikator yang digunakan. Hal ini disebabkan karena basa kuat akan terionisasi sempurna dalam larutan. Namun, kekurangan dari titrasi alkalimetri ini relatif sama dengan asidimetri, karena bahan dasar yang digunakan untuk membuat larutan standar seperti NaOH dan KOH bersifat higroskopis, sehingga konsentrasinya akan berubah seiring waktu, dan hal ini membutuhkan standarisasi sebelum digunakan dengan menggunakan larutan standar baku primer. Seperti pada umumnya metode titrasi yang lain, dalam titrasi asidi alkalimetri ini dapat dilakukan dengan dua teknik, yakni titrasi langsung dan titrasi tak langsung. Dalam titrasi langsung, zat basa atau zat asam yang akan ditentukan kadar atau konsentrasinya dititrasi secara langsung dengan menggunakan larutan standar asam atau larutan standar basa hingga reaksi berlangsung sempurna. Contohnya dalam asidimetri yaitu titrasi penetapan kadar NaHCO3 dalam soda kue dengan menggunakan larutan HCl, dan titrasi standarisasi NaOH dengan menggunakan larutan asam oksalat. Untuk alkalimetri, contohnya penetapan kadar asam asetat dalam cuka perdagangan dengan menggunakan larutan NaOH, dan titrasi standarisasi HCl dengan menggunakan larutan standar Na borak.
Untuk titrasi tidak langsung merupakan titrasi di mana larutan sampel yang akan ditentukan kadarnya direaksikan terlebih dahulu dengan larutan asam atau basa dalam jumlah berlebih dengan kepekatan tertentu. Kemudian, sisa atau kelebihan larutan asam atau basa yang tidak bereaksi dengan larutan sampel ditentukan dengan larutan standar asam untuk asidimetri dan larutan standar basa untuk alkalimetri. Titrasi tidak langsung ini digunakan ketika kinetika reaksi antara sampel dengan larutan standar berjalan lambat. Dan titrasi tidak langsung ini juga digunakan bila mana tidak ditemukan indikator yang sesuai dan titik akhir titrasi yang berada jauh dari titik ekivalen bila titrasi tersebut digunakan dengan teknik titrasi langsung. Untuk asidimetri dengan titrasi tidak langsung, di sini saya contohkan pada penetapan kadar aspirin. Dilakukan penambahan larutan NaOH berlebih dengan jumlah tertentu ke dalam larutan aspirin yang telah dibuat. Hal ini disebabkan karena reaksi antara NaOH dan aspirin yang berlangsung lambat. Dan untuk mempercepat reaksi tersebut dilakukan pemanasan dan pengadukan. Dan selanjutnya, sisa atau kelebihan NaOH yang tidak bereaksi dengan aspirin ditentukan jumlahnya dengan larutan standar HCl. Untuk alkalimetri dengan menggunakan titrasi tidak langsung, di sini saya contohkan penentuan kadar zinc oksida, di mana sifat dari zinc oksida ini sukar larut dalam air dan dapat larut dalam asam sulfat. Akan tetapi proses pelarutannya lambat dan pelarutan ini dapat dipercepat dengan pemanasan. Di sini digunakan asam sulfat dengan konsentrasi dan jumlah tertentu yang berlebih untuk melarutkan zinc oksida, di mana pada proses ini zinc oksida tidak hanya larut akan tetapi bereaksi dengan asam sulfat. Selanjutnya, asam sulfat yang tidak bereaksi dengan zinc oksida ditentukan jumlahnya dengan menggunakan larutan standar NaOH. Tadi telah disampaikan bahwa larutan standar yang digunakan sebagai titer dalam asidimetri maupun alkalimetri pada umumnya memiliki sifat yang tidak stabil, atau dengan kata lain, larutan titer tersebut hanya bisa digunakan sebagai standar sekunder. Oleh karena itu, sebelum digunakan sebagai larutan baku dalam menetapkan kadar suatu asam atau basa, maka larutan standar sekunder tersebut harus distandarisasi terlebih dahulu dengan menggunakan larutan standar primer. Nah, apa itu larutan standar primer? Dalam asidi alkalimetri dapat berupa asam atau basa ataupun garam. Jadi pada umumnya untuk membuat larutan standar primer dihitung terlebih dahulu berapa gram berat yang dibutuhkan untuk membuat larutan dengan volume dan konsentrasi tertentu. Setelah itu dilakukan penimbangan dan hasil penimbangan tersebut dimasukkan ke dalam labu takar yang telah dipersiapkan dengan volume tertentu sesuai perhitungan. Kemudian ditambahkan sejumlah tertentu aquades pada labu takar tersebut dan dilakukan pengocokan agar padatan yang telah dimasukkan larut sempurna. Setelah larut sempurna, kemudian ditambahkan lagi aquades hingga tanda batas. Ada beberapa persyaratan agar senyawa kimia dapat digunakan sebagai standar baku primer dalam asidi alkalimetri. Yang pertama,
memiliki tingkat kemurnian yang tinggi. Dengan tingkat kemurnian yang tinggi, tidak akan terjadi perbedaan yang signifikan antara konsentrasi perhitungan dengan konsentrasi larutan yang dibuat. Yang kedua adalah stabilitas yang tinggi. Jadi diharapkan selama masa penyimpanan larutan, konsentrasi larutan relatif tidak berubah. Yang berikutnya adalah tidak higroskopis. Sifat higroskopis dan volatil dari raw material yang digunakan sebagai larutan standar akan menyebabkan terjadinya perbedaan konsentrasi hasil hitung dengan konsentrasi sesungguhnya. Yang keempat adalah murah dan mudah didapat. Berikutnya adalah mudah larut. Dan yang terakhir, dapat bereaksi secara stoikiometrik, yang artinya dapat dihitung dengan tepat. Berikut ini merupakan tahapan dalam titrasi asidi alkalimetri. Yang pertama adalah pembuatan larutan standar atau larutan baku primer dan larutan baku sekunder. Kemudian dilakukan standarisasi larutan baku sekunder dengan larutan baku primer untuk mengetahui berapa konsentrasi sesungguhnya larutan baku sekunder. Proses standarisasi ini tentunya juga dilakukan dengan cara titrasi dan menggunakan indikator yang sesuai agar diperoleh titik akhir titrasi yang tepat. Sebelum tercapainya titik akhir titrasi, pastinya akan ada suatu kondisi di mana titran akan habis bereaksi dengan titran atau disebut dengan titik ekivalen. Dan selanjutnya, 1 atau 2 tetes kelebihan dari titran akan merubah pH larutan tersebut dan mengakibatkan terjadinya perubahan warna indikator atau disebut juga dengan titik akhir titrasi. Jadi, titik ekivalen atau ekivalensi merupakan kondisi di mana titran dan titrat habis bereaksi secara stoikiometri. Dengan kata lain, asam dan basa habis bereaksi membentuk garam dan air, di mana pada titik ekivalen jumlah mol ekivalen titran sama dengan jumlah mol ekivalen titrat. Jika konsentrasi larutan dinyatakan dalam molaritas, maka kesetaraan mol ekivalen titran dan titrat dapat ditulis dengan volume kali molaritas kali valensi titran, sama dengan volume kali molaritas kali valensi titrat, atau ditulis V1 kali M1 kali E sama dengan V2 kali M2 kali E, di mana E adalah valensi. Dan jika konsentrasi dinyatakan dalam normalitas, maka tinggal mengkalikan V1 kali N1 sama dengan V2 kali N2. Untuk lebih memahami konsep tadi, di sini saya contohkan standarisasi larutan HCl dengan larutan natrium boraks, di mana larutan natrium boraks ini merupakan larutan baku primer. Sebanyak 20 ml larutan natrium boraks 0,1 N dititrasi dengan larutan HCl 0,1 N. Konsentrasi HCl ini tentunya konsentrasi relatif ya, dan diperoleh volume titrasi 20,2 ml. Berapakah konsentrasi HCl yang sebenarnya? Reaksi yang terjadi antara HCl dengan Na boraks adalah HCl plus Na2B4O7 plus H2O akan menghasilkan NaCl plus 4H3BO3. Mengacu pada konsep kesetaraan ekivalen, maka VHCl kali NHCl sama dengan VNa borak kali NNa borak, di mana VHCl adalah 20,2 ml dan NHCl adalah yang dicari, sama dengan VNa borak 20 ml
dan NNA borak adalah 0,1 N, dan diperoleh hasil normalitas HCl yang sebenarnya adalah 0,099 N. Selanjutnya, larutan HCl yang telah distandarisasi tersebut digunakan untuk menentukan kadar Na2CO3 dalam 1 gram soda abu yang telah dilarutkan dalam 20 ml Aquades, dan diperoleh volume titrasi HCl adalah 11,7 ml. Tentukan berapa kadar Na2CO3 dalam soda abu tersebut. Di sini, reaksi yang terjadi adalah 2HCl plus Na2CO3 akan menghasilkan H2O plus CO2 plus 2NaCl. Maka, mol ekivalen HCl akan setara dengan mol ekivalen Na2CO3, atau bisa ditulis VHCl kali NHCl sama dengan mol ekivalen Na2CO3, di mana VHCl adalah 11,7 mili dan normalitasnya adalah 0,099, dan dari hasil perkalian tersebut diperoleh 1,1583 mol ekivalen, di mana 1,1583 ini akan setara dengan mol ekivalen dari Na2CO3. Mol ekivalen Na2CO3 dapat dicari dengan membagi berat Na2CO3 dengan bobot ekivalennya, di mana bobot ekivalen ini dapat ditentukan dengan membagi BM dengan valensi. Maka dapat dituliskan bahwa 1,1583 mol ekivalen sama dengan W per BM kali E dari Na2CO3. Sehingga dari sini dapat diketahui bahwa Na2CO3 yang bereaksi dengan HCl adalah sebanyak 61,37 mg. Dan untuk menghitung kadar Na2CO3 dalam soda kue, kita tinggal membagi berat Na2CO3 yang diperoleh dengan berat sampel soda abu yang digunakan, kemudian dikalikan 100% dan diperoleh hasil kadar Na2CO3 dalam soda abu adalah 6,137%. Dari perhitungan tadi sebenarnya dapat disederhanakan dengan menggunakan konsep yang sama, menjadi persen kadar Na2CO3 sama dengan VHCl kali NHCl kalikan BM Na2CO3 dibagi dengan W sampel yang ditimbang dikalikan 1000 dikalikan valensi Na2CO3, selanjutnya dikalikan dengan 100%, maka akan diperoleh kadar Na2CO3 yang sama dengan perhitungan sebelumnya, yakni 6,137%. Indikator asam basa digunakan untuk penentuan titik akhir titrasi, di mana pada umumnya terjadi perubahan warna larutan yang disebabkan oleh indikator tersebut. Indikator asam basa ini merupakan asam atau basa organik lemah yang mempunyai perbedaan warna antara tak terdisosiasi dengan bentuk konjugasinya, atau dengan kata lain dapat memberikan warna asam yang berbeda dengan warna kondisi basa. Di sini saya contohkan indikator phenolphthalein yang memiliki rentang pH 8,3 sampai dengan 10, di mana pada saat pH larutan di bawah 8,3, maka indikator ini tidak akan memberikan warna atau tidak berwarna.
dan pada saat pH di atas 8,3 maka akan memberikan warna kemerahan. Rentang pH 8,3 sampai dengan 10 menunjukkan kondisi di mana indikator ini dapat bekerja secara efektif dalam menunjukkan titik akhir titrasi. Untuk dapat digunakan sebagai indikator, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, antara lain memberikan warna yang berbeda dalam lingkungan asam dan dalam lingkungan basa, serta perubahan warna yang dihasilkan bersifat stabil. Berikut ini beberapa contoh indikator yang bisa digunakan dalam titrasi asidi alkalimetri. Nah, ini ada beberapa contoh soal yang dapat Anda gunakan sebagai bahan latihan untuk meningkatkan pengetahuan Anda dalam memahami titrasi asidi alkalimetri. Baik, demikian tadi materi tentang asidi alkalimetri. Semoga materi ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan Anda. Bila ada kekurangan dalam penyampaian materi atau kesalahan dalam tutur kata, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe bila Anda menyukai video ini. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.